Siapa bilang medsosan bikin overthinking dan insecure? Tentunya bukan kamu. Karena tuh lihat, kamu saja sekarang masih medsosan. Jadi gini nih, narsisisme itu bagian dari hidup normal kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menghargai diri, merasa percaya diri, bahkan membantu orang lain. Sayangnya kisah ini berakhir ketika media sosial memperkenalkan konsep kuantifikasi popularitas dan dipergunakan secara serampangan oleh beberapa oknum. Sehingga di antara mereka dan circle-nya itu kena imbasnya, yakni tingkat narsisisme yang melampaui batas normal. Sampai di sini masih bukan kamu ya. Mulai deh ketika seharian kita tidak ada notifikasi. Tetap aja kamu ngecek HP, takut ada pesan atau kabar penting yang terlewatkan, dan beberapa hari lalu ketika usai bikin status, sebentar-sebentar nengokin viewernya. Atau beberapa minggu lalu, kamu ngepost dan sibuk pakai berbagai filter untuk memastikan postinganmu keren, dan beberapa saat setelahnya heran dengan sedikitnya jumlah teman yang nge-like postingmu. Sampai sini mulai ngerti ya? Nah, karena mulai dari sini akan bahas tentang kamu, silahkan skip. Mungkin saja kamu akan melewatkan hal-hal baik tentang kamu, tapi mungkin juga enggak. Wow, kamu masih lanjut. Jadi gini, berdasarkan beberapa survei, mereka yang dipenjara 20 tahun sejak awal milenium gak ngerti ketika ditanya artinya FOMO. Masih berdasarkan survei yang sama, artinya kamu ngerti artinya FOMO. Terkait FOMO ini atau Fear of Missing Out, gimana kalau gak cuma ketinggalan info, tapi juga kehilangan info? Kalau ketinggalan bisa dikejar, lah kalau kehilangan? Walau serumit mencari jarum di tumpukan jerami, mari kita telusur satu persatu. Ingat, narsis itu hal alamiah, namun tidak baik jika sudah menjadi narsistik. Apakah beda? FYI, narsis yang berlebihan namanya narsistik. Narsistik merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa bangga terhadap dirinya sendiri, haus akan pujian dan pengakuan orang lain. Hari ini sebenarnya medsos adalah tempat yang nyaman untuk narsis. Berbagi hal baik, membagikan sesuatu yang bermanfaat, atau sekadar menjadi hiburan di kala penat. Namun, medsos juga bisa jadi bumerang. Lihat timeline berisi postingan menyenangkan, like yang banyak, teman yang sering liburan, dan makan-makan. Semula ngelihat timeline buat hiburan sembari rehat dari produktivitas yang berat, malah jadi beban pikiran. Inilah FOMO. Diam-diam bisa mencuri dan mengalihkan fokus. Parameter popularitas pada sosmed membuat antar pengguna saling berlomba untuk mencuri fokus dan perhatian pengguna lainnya. Tak terkecuali akun bisnis, attention of economy. Berbagai cara, daya, dan upaya digunakan. Sering kita kenal clickbait, narasi persuasif, konten promo, notif like, atau salah satu cara umum sering bisa mencuri perhatianmu adalah notifikasi diskon. Ya, siapa yang gak ngelirik ketika ada notifikasi? Yang ada diskon besar-besaran untuk produk yang sedang kamu buru. Ya, memang algoritma medsos inilah yang paling tahu apa yang kita suka. Kamu yang sedang fokus bekerja, asik dapat inspirasi, atau sedang produktifnya tiba-tiba sadar nggak? Perhatianmu berhasil dicuri lagi. Lah terus kenapa? Kan cuma cek sebentar, habis itu produktif lagi. Otak membutuhkan waktu recovery kurang lebih 20 menit untuk dapat fokus kembali. Kamu mengerjakan tugas A, karena suatu hal fokusmu berpindah ke B. Untuk kembali lancar mengerjakan A, otak memerlukan waktu recovery fokus. Bayangkan, jika hal ini tanpa disadari terus berlangsung dalam keseharian dalam waktu-waktu produktif. 20 menit dikalikan jumlah switch fokus yang berulang-ulang menjadi waktu yang sia-sia. Apa ya ndak mengkis-mengkis, sayangku? Rencananya mau fokus, tanpa sadar malah jadi multitasking dan fokus ke hal yang nggak produktif. Hati-hati loh, fokus yang berganti-ganti bisa menurunkan IQ kamu. Ada jurnalnya nih.
Karena tidak sadar bisa menjadi pribadi yang tidak produktif atau switch dari perilaku produktif ke konsumtif tulen. Terus gimana tips dan solusinya? Mengaktifkan mode jangan ganggu atau don't disturb sesuai waktu produktifmu. Lakukan sesuatu dengan komitmen dan selesaikan satu persatu. Berlatih untuk tidak mudah terdistraksi. Caranya? FYI seri 4 tentang gagal fokus. Judulnya, apakah kalian sering gagal fokus dan sulit merasakan life in the present moment? Solusi pamungkasnya ada pada kamu. Hidup sudah gak berguna, masa juga gak ingin bermakna?